Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda mendengar cerita tentang seseorang yang sedang menghadapi sakaratul maut? Tatapan mereka kosong, seolah-olah melihat sesuatu yang tak tampak oleh mata kita. Ada yang tersenyum, ada pula yang tampak ketakutan. Bahkan, sebagian dari mereka seperti berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat. Apa sebenarnya yang terjadi? Fenomena ini bukan sekadar kebetulan. Banyak orang yang mendampingi keluarga mereka saat sakaratul maut melaporkan kejadian serupa. Orang yang hampir meninggal sering menatap ke satu sudut ruangan, tersenyum, atau menyebut nama seseorang yang telah lama tiada. Hal ini menimbulkan banyak pertanyaan dan rasa penasaran. Apakah mereka benar-benar melihat sesuatu dari alam lain? Pertanyaannya adalah, apa yang sebenarnya mereka lihat? Mengapa mereka sering menatap ke arah tertentu? Apakah ini hanya halusinasi akibat kondisi tubuh yang semakin melemah, atau justru mereka benar-benar bisa melihat sesuatu yang tak bisa kita lihat? Dalam Islam, kematian bukanlah akhir, tetapi gerbang menuju kehidupan abadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa saat ruh seseorang dicabut, tabir antara dunia dan akhirat akan terbuka. Mereka mulai melihat hal-hal yang tidak bisa kita lihat. Malaikat, arwah keluarga yang telah mendahului, hingga tempat mereka di akhirat. Lalu, bagaimana sebenarnya pengalaman seseorang saat menghadapi sakaratul maut? Mari kita bahas satu persatu. Tatapan kosong ke sudut ruangan. Apa yang mereka lihat? Salah satu fenomena yang sering terjadi saat seseorang berada di ambang kematian adalah tatapan mereka yang kosong, seolah melihat sesuatu yang tak terlihat oleh orang lain. Ada yang menatap satu sudut ruangan, ke langit-langit, atau ke suatu titik tertentu dengan ekspresi yang beragam. Ada yang tersenyum tenang, ada pula yang tampak ketakutan. Apakah ini hanya kebetulan? Atau ada sesuatu yang benar-benar mereka lihat? Dalam Islam, disebutkan bahwa saat seseorang sedang sakaratul maut, tabir antara dunia dan alam gaib mulai terbuka. Ruh yang akan berpisah dari tubuhnya mulai melihat sesuatu yang tak dapat ditangkap oleh mata manusia biasa. Ini bisa berupa malaikat yang datang untuk menjemputnya. Bisa pula gambaran tentang kehidupan akhirat yang akan menunggunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud bahwa ketika orang mukmin hendak meninggal dunia, para malaikat turun kepadanya dengan wajah putih seperti matahari. Mereka membawa kain kafan dari surga dan wewangian dari surga, lalu duduk sejauh mata memandang. Sebaliknya, bagi orang yang durhaka, malaikat yang datang akan memiliki wajah yang mengerikan, membawa kabar buruk tentang siksaan yang menunggunya. Inilah yang menjelaskan mengapa ada yang tersenyum damai saat ajal datang, sementara yang lain tampak ketakutan. Diriwayatkan pula dari Barra bin Azib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika ruh orang beriman dicabut, ia akan ditunjukkan tempatnya di surga. Sebaliknya, jika orang tersebut adalah orang yang durhaka, maka ia akan diperlihatkan tempatnya di neraka. Inilah sebabnya mengapa tatapan seseorang yang sekarat bisa berubah secara drastis. Jika mereka melihat malaikat yang bersinar membawa kabar gembira, mereka mungkin akan menatap dengan tenang dan tersenyum. Namun, jika mereka melihat sesuatu yang mengerikan, seperti malaikat pencabut nyawa yang datang dengan wujud menakutkan, maka mereka bisa saja menunjukkan ketakutan yang luar biasa. Fenomena ini juga banyak disaksikan oleh keluarga yang mendampingi orang yang hampir meninggal. Mereka sering melaporkan bahwa orang yang sekarat tiba-tiba berbicara sendiri, menyebut nama seseorang yang telah lama meninggal, atau menatap ke sudut ruangan tanpa berkedip. Beberapa kejadian yang sering terjadi antara lain, seseorang yang sekarat memanggil nama orang tuanya yang sudah lama wafat, seolah mereka datang menjemput. Ada pula yang tersenyum, seakan melihat sesuatu yang indah, sementara yang lain menangis atau ketakutan, seolah menyaksikan sesuatu yang menyeramkan. Fenomena ini mengajarkan kita bahwa kematian bukan sekadar akhir kehidupan,
tetapi awal dari perjalanan menuju kehidupan yang sebenarnya. Saat ajal datang, manusia akan melihat kebenaran yang sesungguhnya, sesuatu yang sebelumnya tersembunyi dari mata dunia. Maka, sudahkah kita mempersiapkan diri untuk melihat apa yang akan datang kepada kita saat itu tiba? Apakah mereka bisa melihat sesuatu yang tidak kita lihat? Saat seseorang berada dalam sakaratul maut, mereka seringkali terlihat menatap kosong, berbicara sendiri, atau bereaksi terhadap sesuatu yang tidak tampak oleh kita. Ini bukan hanya halusinasi, melainkan sesuatu yang lebih dalam yang dijelaskan dalam ajaran Islam. Saat ajal semakin dekat, tabir dunia dan akhirat mulai terbuka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran bahwa saat seseorang berada dalam keadaan lalai, tabir akan disingkapkan, dan mereka akan melihat dengan penglihatan yang tajam, menyaksikan hal-hal yang sebelumnya tersembunyi dari mereka. Pada saat ini, mereka mulai melihat malaikat yang datang menjemputnya, baik malaikat yang membawa kabar gembira bagi orang yang beriman dengan wajah yang bercahaya dan aroma surga, ataupun malaikat yang membawa kabar buruk bagi mereka yang durhaka, dengan rupa yang menakutkan. Selain itu, ada riwayat yang menyebutkan bahwa orang yang sekarat bisa melihat jin atau iblis yang datang untuk menggoda mereka, agar ragu terhadap iman mereka. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan bahwa ruh yang akan dicabut dapat melihat tempatnya di akhirat, baik surga maupun neraka. Beberapa orang bahkan dapat melihat tempat mereka di surga atau neraka sebelum ruh mereka benar-benar dicabut, yang menjelaskan mengapa ekspresi mereka bisa sangat berbeda saat wafat. Mereka bisa tampak tersenyum bahagia atau terlihat ketakutan, bergantung pada nasib yang akan mereka hadapi. Ini adalah momen yang menggambarkan bahwa apa yang dilihat oleh orang yang hampir meninggal bukanlah sekadar khayalan, melainkan suatu kenyataan spiritual yang mulai terbuka saat ajal semakin dekat. Benarkah mereka bisa melihat keluarga yang sudah meninggal? Fenomena orang yang hampir meninggal melihat atau berbicara dengan orang yang telah meninggal seringkali memunculkan pertanyaan, apakah ini hanya halusinasi atau ada dimensi spiritual yang lebih dalam? Dalam Islam, kita meyakini bahwa setelah seseorang meninggal, arwahnya berada di alam barzakh, dunia yang memisahkan kehidupan duniawi dan kehidupan akhirat. Di alam barzakh, arwah tidak lenyap, melainkan menunggu hingga hari kiamat. Ketika seseorang mendekati ajal, tabir dunia dan akhirat mulai terbuka. Oleh karena itu, tak jarang mereka yang hampir meninggal mengaku melihat atau merasakan kehadiran arwah orang yang sudah lebih dulu meninggal, seperti orang tua atau saudara mereka. Ini bukan sekadar ilusi atau halusinasi, melainkan pengalaman spiritual yang menunjukkan bahwa jiwa-jiwa yang sudah meninggal bisa berinteraksi di alam lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa hadis menjelaskan bahwa malaikat yang menjemput ruh orang yang akan meninggal seringkali didampingi oleh arwah kerabat yang telah wafat, yang menyambut kedatangan mereka dengan penuh kasih sayang dan kebahagiaan. Bahkan banyak orang yang hampir meninggal melaporkan melihat orang-orang yang telah meninggal, berbicara dengan mereka, dan merasa kedamaian serta ketenangan. Hal ini menunjukkan bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sebuah transisi menuju kehidupan yang lebih kekal, di mana kita akan kembali berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai. Fenomena ini mengajarkan kita pentingnya menjaga hubungan baik dengan keluarga dan orang terdekat, serta terus mendoakan mereka yang telah meninggal, karena doa dari orang yang masih hidup sangat berarti bagi mereka di alam barzakh. Pelajaran yang bisa kita petik. Fenomena tatapan terakhir orang yang akan meninggal ini mengingatkan kita akan sebuah kenyataan yang tak dapat dihindari. Kematian adalah suatu kepastian. Setiap makhluk hidup pasti akan menghadapinya, entah kapan waktunya tiba. Begitupun dengan orang-orang terdekat kita, yang kadang kita anggap masih lama atau bahkan tak terbayangkan akan meninggal. Maka, bagaimana seharusnya kita mempersiapkan diri untuk menghadapi kenyataan ini? Saat sakaratul maut datang, tidak ada lagi kesempatan bagi seseorang untuk menambah amal kebaikan. Kehidupan dunia ini adalah waktu yang diberikan oleh Allah untuk mempersiapkan bekal kita di akhirat. Dengan memperbanyak ibadah, baik itu salat, puasa, zakat, maupun amal-amal kebaikan lainnya,
kita memastikan bahwa kita memiliki bekal yang cukup untuk perjalanan abadi setelah kematian. Kebaikan yang kita lakukan akan menjadi saksi bagi kita di hadapan Allah kelak. Selain amal perbuatan kita sendiri, kita juga bisa meninggalkan warisan yang bermanfaat bagi orang lain, seperti ilmu yang bermanfaat, atau memberi manfaat kepada orang banyak melalui sedekah jariah. Dalam hadis disebutkan bahwa orang yang meninggal dan telah meninggalkan amal jariah akan terus mendapat pahala meskipun dia sudah meninggal. Ini adalah salah satu cara untuk memastikan bahwa meskipun kita sudah tiada, kebaikan kita tetap mengalir. Kematian adalah pengingat yang sangat kuat untuk kita agar tidak terlena dengan kehidupan dunia yang sementara. Kita seringkali terjebak dalam rutinitas harian, berfokus pada pekerjaan, harta, dan kesenangan dunia, hingga lupa bahwa semua itu tidak akan kita bawa mati. Dengan mengingat kematian, kita bisa lebih menghargai waktu dan memprioritaskan hal-hal yang benar-benar penting, seperti keluarga, ibadah, dan memperbaiki diri. Kematian mengajarkan kita untuk hidup dengan lebih bijak dan tidak terjebak dalam dunia yang fana. Salah satu bekal terbaik yang bisa kita bawa ke akhirat adalah hubungan yang baik dengan Allah dan sesama manusia. Saling memaafkan, mempererat ukhuwah, serta menjaga hubungan yang harmonis dengan keluarga dan sahabat adalah bagian dari amal kebaikan yang sangat dihargai di sisi Allah. Ketika seseorang mendekati ajal, seringkali ia merasa ingin berdamai dan menyelesaikan urusan-urusan yang belum selesai. Maka, mari kita perbaiki hubungan kita dengan Allah dan sesama, karena ini akan menjadi bekal terbaik yang kita bawa ketika ajal menjemput. Seringkali kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan pujian atau imbalan duniawi. Namun saat mendekati kematian, kita menyadari bahwa semua itu tidak akan bermanfaat lagi. Keikhlasan adalah kunci dari setiap amal perbuatan yang diterima oleh Allah. Meningkatkan keikhlasan dalam setiap amal adalah cara untuk memastikan bahwa kita hidup dengan tujuan yang benar, yaitu untuk meraih ridha Allah. Dengan mempersiapkan diri secara spiritual dan emosional, kita bisa menghadapi kematian dengan hati yang lebih tenang dan penuh pengharapan. Jangan menunggu sampai terlambat untuk memperbaiki diri. Kematian bisa datang kapan saja, dan hanya bekal baik yang akan menemani kita di alam barzakh. Sahabat Islamic Reminder yang dirahmati Allah, kematian adalah sebuah kepastian yang tidak bisa kita hindari. Setiap detik kita hidup, kita semakin dekat dengan akhir perjalanan ini. Namun, kematian bukanlah sebuah akhir, melainkan awal dari kehidupan yang kekal di akhirat. Bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menghadapi saat itu akan menentukan nasib kita kelak. Tatapan terakhir yang penuh makna ini mengajarkan kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, memperbaiki amal perbuatan, dan memperbanyak doa. Saat ajal menjemput, segala hal duniawi akan terasa sangat kecil. Hanya amal dan ketakwaan kita kepadanya yang akan menemani kita dalam perjalanan ke alam barzakh. Sudahkah kita mempersiapkan hati, pikiran, dan amal kita? Sudahkah kita merasa cukup dengan bekal yang kita bawa menuju kehidupan abadi itu? Mari kita ingat bahwa waktu kita di dunia ini sangat terbatas. Setiap detik adalah kesempatan untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah. Jangan menunda untuk berbuat baik, karena kita tidak pernah tahu kapan waktu itu akan datang. Jika Anda merasa konten ini bermanfaat dan bisa menginspirasi orang lain untuk lebih mempersiapkan diri menghadapi kematian, mohon untuk like video ini, subscribe channel kami, dan bagikan ke teman-teman atau keluarga Anda. Semoga kita semua diberikan husnul khotimah dan dipermudah dalam menjalani hidup sesuai dengan petunjuknya. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.